Juga luar biasa seru. Ada si founder dan CEO dari Haus. Mari kita sambut Mas Gufron Syarif. Jadi entrepreneur ya, dan gue pertama kali ketemu sama lo. Jadi waktu pas kita untuk podcast itu ya, pertama kali itu ya, itu 2-3 tahun lalu. Dan alhamdulillah sekarang Haus juga terus berkembang luar biasa dan insya Allah terus berkembang, terus tumbuh, dan nggak cuma secara bisnis tapi juga secara dampaknya yang luar biasa. Dan gue mau share ke teman-teman semua di sini, salah satu alasan kenapa gue belajar banyak dari Mas Gufron, Mas Ufo adalah karena bukannya soal bisnis tapi behind bisnisnya ada misi juga di situ, gitu. Ada misi juga. So gue harap teman-teman semua juga betul-betul maksimalkan waktu ngobrol sama Mas Ufo. Tapi gue mungkin akan tanya langsung aja, atau ada yang ingin lu mungkin memperkenalkan diri juga, mungkin versi lo kali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini apa namanya, hebat ya. Tadi kan Mas Ari cerita kalian dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ini hari ke tiga. Acaranya 4 hari. Ya. Gila ya, maksudnya kebayang tuh ngebulnya gimana gitu kan. Gue aja kayaknya kalau meeting tuh paling maksimalnya 2 jam tuh gue udah fed up gitu kan. Jadi hampir 12 jam gitu. Jadi oke, ini gue salut deh sama teman-teman kalian kesini, artinya pasti punya tekad yang kuat ya. Apalagi tadi ada yang dari Makassar ya katanya, Makassar, Surabaya gitu kan. So hopefully 4 hari di sini gitu kan sama Mas Ali ini menjadi something yang jadi critical point dalam hidup kalian, dan hopefully mungkin bisa nemuin purpose ya di dalam hidup kalian. Dan mudah-mudahan ngobrol saya sama Mas Ali malam ini mudah-mudahan bisa jadi insight ya buat teman-teman. Dan nanti juga mungkin gue paling nanya 1-2 pertanyaan, habis itu akan gue open floor buat teman-teman biar juga bisa nanya sama lo. Ya, kita udah sampai sini kita eksploitasi. Dan juga Mas Umar baru balik dari Tiongkok baru tadi malam. Kamis malam. Sekarang ada Sabtu ya, gue taunya hari 1, hari 2, hari 3 udah nggak tahu hari apa. Baru Kamis malam balik dari Tiongkok setelah kayak seminggu lebih kali ya deh. 10 hari dan langsung meluangkan waktu juga ke sini. Thank you sekali lagi, thank you so much sudah datang ke sini untuk berbagi. Dan kita langsung aja, mungkin pertanyaan pertama gue ini yang juga gue tanyakan ke tamu-tamu di hari-hari sebelumnya, karena kita acara revisi hidup. Nah, boleh nggak lu cerita mungkin di antara, mungkin seandainya lebih dari satu pun momen-momen itu, tapi apa momen salah satu yang paling signifikan di mana lu kayak menyadari kayaknya I need to change the way I live my life. Oke, mungkin umur kita hampir sama ya. Saya 16 tahun lebih muda. Gue kelahiran 83, lu 83 sama umuran. Sama. Jadi generasi apa ya kita? X atau milenial? Milenial akhir gitu kan? Milenial akhir. Oh gitu ya. Jadi mungkin gue produk pendidikan sama ya, produk pendidikan Indonesia dan produk pendidikan orang tua Indonesia pada umumnya pada zaman itu, dimana gue nggak tahu kalau sekarang ya, hopefully sih udah berubah hopefully. Tapi dulu tuh kita tuh dituntut ya, orang tua kita ekspektasinya harus juara kelas, benar gak sih? Iya kan, juara kelas ya, harus juara kelas. Begitu masuk sekolah favorit ya, sekolah unggulan gitu kan. Dulu sih sekolah negeri kalau dulu ya, kalau sekarang kayaknya beda ya. Banyak swasta yang bagus-bagus juga, sangat ya, banyak. Sekarang bahkan nggak tahu, kayaknya mungkin gara-gara program zonasi pun jadi udah nggak ada program sekolah unggulan ya, kayaknya ya. Tuh. Lalu udah gitu masuk sekolah favorit,
harus masuk juga PTN. Ya. Bener gak? Ya. Itu kayak jadi satu ibaratnya tolak ukur keberhasilan atau sukses seseorang tuh kayaknya at that time tuh kayak gitu kan. Betul. Bahkan kalau udah lulus kuliah salah satu kesuksesan juga itu loh, jadi PNS atau kerja di oil company ya, BUMN atau multinational company dulu gak? Itu kayak udah kayak patokannya gitu. Iya, udah kayak jadi standar kesuksesan orang pada zaman itu ya, waktu itu gitu kan. Nah, terus terang gue mungkin pada zaman SD, SMP ya masih lempeng-lempeng aja gitu. Dituntut ikut itu ya gue ngikut aja gitu kan. Jadi alhamdulillah ya itu juara kelas, masuk sekolah favorit gitu kan, sampai dulu tuh kalau di Jakarta Barat ketika itu sekolah unggulan tuh SMA 78. Kan kalau Jakarta tuh SMA 8 ya, SMA 8 Jakarta, selatannya 70, Jakarta Baratnya 78, timurnya 81 gitu kan. Nah, jadi gue iya gitu lah, pokoknya gitu ya. Gue masuk SMA 78 itu isinya at the time juara olimpiade fisika gitu bro. Jadi gue SMP 75 dulu, SMP 75 di Jakarta Barat, gue peringkat nomor 7 satu SMP waktu itu. Lalu masuk 78, ketemu nerd lah gitu kan. Jadi gue SD sampai SMP nerd juga. SD SMP gue otak kiri banget. Ya itu karena diiming-imingi hadiah kalau juara kelas bla-bla-bla. Nah, gue terpacu tuh. Bahkan metode belajar gue tuh gue sampai freak juga sih. Gue tuh pulang sekolah, time tuh pulang sekolah jam 3, jam 4 SMP ya. Terus ya main bola dulu, sholat maghrib, makan, tidur. Sebelum sholat isya gue tidur. Tapi jam 2 bangun. Sholat isya sambil baca sampai jam kurang lebih jam 5 subuh lah ya. Begitu gue jam 5 mandi, setengah 6 berangkat ke sekolah gitu kan. Saking otak kirinya, gue tuh kalau lagi ujian, misalkan ada pertanyaan gitu ya, gue hafal, oh ini buku ini halaman sekian di apa atas kiri atau apa? Karena menghafal. At the time pola pendidikannya kalau lo mau juara, lo harus menjawab sesuai dengan apa yang di buku. Jadi gue memorizing gitu kan, gue hafal gitu kan. Terus pas di SMA berubah tuh, gue lihat kompetisinya anak-anak nerd gitu, wah kayak sakit sih menurut gue. Dia ujian tuh begini gitu kan. Terus saking ya buat gue nggak ngerti lah, saking pengennya mereka juara itu kayaknya se-freak itu rebutan, mau duduk di depan tuh di kelas rebutan. Gue pikir anjir lama-lama ya mungkin gue puber juga waktu itu kan. Gue fed up gitu kan. Gue SMA gue nggak mau jadi nerd gitu kan. Gue mau menikmati masa remaja gue, dan kebetulan mungkin keracunan juga sama teman sebangku gue agak BDS juga gitu kan. Jadi udah ini BDS aja SMA gitu kan. Jadi SMA gue dari biasa SD sampai SMP minimal top 3. Ini gue sekarang top 3 di belakang. Gitu. Jadi kalau SMP gue benar-benar anak culun gitu ya. SMA ya mungkin di SMA 78 at that time senakal-nakalnya gue gitu. Jadi gue itu jadi anak boleh bilang ya anak tongkrongan gitu ya. Jadi kerjaan gue main gitu kan, udah gitu lebih gaul lah gitu. Sampai akhirnya ketika udah lulus mau PTN gitu kan. Terus kita milih ini kan, milih apa sih namanya? Milih PTN ini. Iya, jurusan ya. Milih kuliah gitu kan.
gue jujur aja masih belum tahu mau jadi apa. Tapi bokap gue tuh insinyur sipil. Dia kayak punya obsesi ya anaknya di either arsitektur atau sipil. Jadi dari kecil gue udah ditaruh. Zaman dulu kan gambar bukan pakai komputer ya. Kalau kan dulu pakai kertas apa sih namanya? Alkir ya? Apa sih namanya gitu lah. Oh dia punya gambar arsitek gitu. Terus pakai gitu lah, ditaruh di itu gak, terus didoktrin pokoknya jadi arsitek atau sipil gitu kan. Nah gue kan nakal SMA ya gitu kan. Nah even gue nggak masuk IPA tuh, masuk IPS dulu at that time. Masuk IPA tuh kayaknya kasta tertinggi gue IPS, bener gak? Gitu. Tapi bokap gue masih kekeh, lo harus masuk sipil gitu kan. Akhirnya gue gitu bimbelnya gue ikut IPC. Gue ikut IPC, disuruh masuk arsitektur ITB yang pertama, arsitektur keduanya arsitektur UI gitu. Nah terus gue pilih kan karena masih ikut orang tua aja. Dan IPC pilihan ketiganya gue nggak tahu apa. Temen sebangku gue udah gue pilihin. Dia milihin tuh, gue nggak sampai saat itu gue nggak tahu dia milih apa gitu kan, saking cueknya gitu kan. Nah pas pengumuman PTN zaman dulu masih di koran, dulu pak koran apa ya? Koran Kompas atau Pos Kota ya? Banyak yang ingin. Gitu ya, pokoknya itu. Terus dia tanya gue ada nih gitu. Karena gue pikirnya, ya gue gue pikirnya gue pilih ITB atau UI, kayaknya gue kalau nggak ITB UI nih gitu kan. Terus ya udah gue lapar ke bokap gue, masuk gitu kan. PTN ini kalau nggak UI ITB ya gue lupa gitu kan. Bokap gue seneng banget, bokap gue seneng gitu kan. Zaman dulu dibeliin handphone tuh, apa namanya? Dulu tuh Ericsson T40 salah gitu kan. Lihat banget tuh warna hijau handphone pertama gue. Nah gitu, bokap gue langsung ngomongin ke temen-temennya, bangga-banggain gue lah gitu kan. Gitu. Terus di atas temen gue telepon, Fon, lu masuk gue ya? Masuk di mana? UI gue, enggak bego, lu masuk Unpad. Unpad? Jurusan akuntansi, kan gue yang milih buat lo, anjir. Akhirnya gue maksudnya, ya gue kasih sama gue kecewa, dan gue masuk akuntansi yang gue gak kebayang apa, karena gue walaupun gue IPS, akuntansi gue tuh di Samsu 234. Karena gue bingung gue masuk akuntansi gitu kan. Ya udah, tapi geng anak 78 itu masuk 4 semuanya. Satu geng. Iya, geng bola. Gue kan dulu bola ya. Geng anak bola itu masuk Unpad semuanya, tapi kebanyakan mereka di HI Unpad. Geng gue masuk HI Unpad tuh. Nah, beberapa masuk juga akuntansi Unpad. Karena gue senang ke Bandung. Senang juga walaupun gue bikin kecewa orang tua, tapi satu sisi gue senang banget nih ke Bandung gitu. Kenapa? Karena gue dulu dipingit. Gue dipingit sama bokap gue. Jadi kalau misalkan anak SMA ya, gue inget banget teman-teman gue tuh ya malam minggu ya keluar dong. Dulu tuh nongkrong di Mi Blow On namanya, yang di kalau tahu ya di Menteng. Nah itu tongkrongan teman-teman gue gitu kan. Nah gue di rumah nonton GBR BCA. Jadi gue dari dulu maghrib udah harus di rumah. Ya udah, gue nonton GBR BCA gitu kan. Tapi ya mungkin zaman dulu internet belum ada kayak sekarang. Jadi ya karena gue bosan, kadang-kadang baca. Kebetulan om gue hobinya baca juga, baca buku-buku kayak Roy Shihab, lalu Canur gitu kan. Terus juga banyak buku Sabili juga gitu kan. Nah gue kan orangnya ya mungkin karena bengong kali, ngapain gue malu di rumah gitu kan, tiap malam dulu. Akhirnya gue baca juga. Jadi sedikit banyak gue belajar agama dikit-dikit lah gitu kan. Nah udah gitu masuk ke Bandung, gue happy kan. Ya itu tadi tuh
kayak burung keluar dari sangkar gitu kan. Dari dipingit, wah gue di sana makin ngaco gitu kan. Jadi kalau dulu di rumah jam 6 udah harus udah harus di rumah. Gue di Bandung gue jam 10 malam baru keluar rumah. Jadi kerjaan gue tuh main biliar. Dulu tuh di Bandung ada namanya Plaza Dago ya. Itu ada tempat biliar namanya Barcode gitu kan. Gue tiap hari hampir kesana kan tiap hari. Gue kalau sana makan satpamnya salim. Saking apanya gitu kan. Jadi gue benar-benar ya senakal-nakalnya gue, tapi gue nggak ngerokok, gue nggak minum alkohol, gue nggak main cewek gitu. Ya nakal-nakalnya anak 8 lah gitu kan. Main futsal, main biliar, udah gitu main bowling gitu kan. Udah kayak gitu aja gitu kan. Terus di Bandung ya mungkin ya bokap gue nggak kaya amat, tapi nggak susah-susah juga gitu. Di sana gue dibeliin rumah, dibeliin mobil, uang habis tinggal minta gitu kan. Terus 4 tahun di Bandung gue kayak liburan gitu kan. Jadi kayak mungkin ya gue nggak tahu ya, gue nggak pernah lihat mungkin orang berjuang kuliah gimana gitu kan. Ya mungkin gue karena bebas dari bokap gue yang galak gitu kan. Di Bandung ya gue sangat menikmati, nggak kerasa 4 tahun lulus tepat waktu, alhamdulillah. Walaupun IPK-nya gue yang tinggi-tinggi amat gitu kan. Dukomsel ya, Dukomsel tuh 2, selalu gitu kan. Nah gitu, jadi hampir 3 gue IPK gue 2,97 gue inget banget tuh. Hampir 3, ya wajar gue gak pernah kuliah, titip absen aja gitu kan. Mungkin beda ya kalau di kampus lain, mungkin setahu gue sih kayak di Unpar aja tuh susah dapat IPK 3 gitu, tapi kalau di Unpad kayaknya gampang kayaknya gitu. Jadi ya yang di bawah 3 ya pasti bego gitu. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya kenapa gue nggak pindah gitu. Dia kan ada masuk akuntansi gitu kan, misalkan dia nggak ngerti, tapi tahun depannya ikut OMPTN lagi ya atau apa gitu ya. Mungkin kalau orang tahu purpose hidup kayak gitu ya, gue kan waktu itu belum menemukan purpose hidup gitu kan. Jadi gue ya liburan aja, menikmati masa-masa kuliah gue di Bandung. Ya itu, ya rumah gue jadi base camp, tiap hari main futsal, main biliar, uang habis tinggal minta gitu kan. Ya udah goblok gitu kan. Nah udah gitu ya tapi mungkin beruntungnya gitu kan, beruntungnya karena gue udah nggak jadi nerd lagi, gue banyak temen karena gue gaul gitu kan. Nah abis lulus itu temen-temen kalau di akuntansi Unpad itu kalau udah lulus kerja di KAP, di FOR ya, UI, PwC, KPMG, lalu di Deloitte itu kayak pindah kelas. Nah, kayak beda kelas gitu kan. Nah, waktu itu gue juga nggak tahu mau ngapain, ikut-ikutan aja begitu lulus. Ya karena gue sering main bola, senior gue ngambil udah lah ke UI aja gitu kan. Nah, gue pengen ya gue karena ikut-ikutan bokap gue ngelarang gue ikutan jadi auditor karena merasa menurut bokap gue ya, lu jadi auditor kerjanya nyari kesalahan orang lain gitu kan. Nanti ada orang lain gak suka sama lu disantet, lu mati lo kata. Gue gak tau bukan gue pikiran dari mana gitu. Mungkin karena dia sipil gak ngerti kan. Akhirnya dia ngelarang gue untuk terima. Gue baru training sehari waktu itu di Tanah Abang, gak boleh. Akhirnya bokap gue udah gue gaji lo gitu kan. Gaji lo berapa di UI? Gue gaji lo gitu kan. Terus gue dikirim sekolah kan. Gue dikirim sekolah ke Australia. Situ juga gue nggak tahu nggak. Mungkin ada obsesi bokap gue juga pengen punya anaknya kuliah di luar negeri. Mungkin ya kayaknya sih iya sih kayaknya. Gue kuliah main-main aja di sekolah lagi. Gue sekolah lagi ke Australia. Waktu itu ngambil jurusannya gue juga
kurang banyak research, gue cuma wah ini kayak keren nih, Master of Business IT gitu kan, karena waktu itu ada dosen tamu dari EY juga gitu kan, siapa gue lupa. Nah itu ya dia ngeritain pekerjaannya itu gajinya gede dan gue pikir kayaknya gue ambilin aja deh. Gue kuliah di RMIT, Royal Melbourne Institute of Technology, ambil MIT. Ya itu cuma gara-gara Pak Isna ini karena, tapi gue nggak riset lebih dalam apakah ini yang benar-benar gue mau dalam hidup. Dari gue cuma gajinya gede dan lain-lain gitu. Nah di sana kalau di Bandung gue boleh dibilang berlebih gitu kan, di sana kan banyak orang yang lebih kaya dari gue gitu kan, ya gue merasa di situ gue biasa-biasa aja gitu. Udah gitu sana gue nggak bisa foya-foya kayak dulu. Kalau di Bandung gue foya-foya kan, sana ya bokap gue ngasih cukup tapi nggak bisa foya-foya, nggak punya mobil nggak apa-apa, jadi kalau gue cuma buat makan sama sekolah doang. Jadi kalau gue mau lebih gue harus jadi kerja gitu kan. Jadi gue kerja jadi nyobain experience, nyobain gue jadi cleaning service gitu kan. Ada temen gue yang dari beneran dapat beasiswa gitu kan, dari PKTB itu bukan LDPP dia. Nah dia mungkin hidupnya lebih perhatiin, gue deket sama dia juga si Oki tuh, dia ngajakin ayo mau kerja gak gitu kan, jadi cleaning service bla 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 gitu ya. Terus ya gue kebawa itu jadi cleaning service. Nah mulai kerja kayak ginian tuh gue jadi lebih menghargai uang gitu kan. Biasanya dulu tuh gue nggak pernah kekurangan uang habis tinggal diminta. Sekarang gue tahu sebenarnya nyari uang tuh secapek ini ya, dan seberat ini kan. Gue bawa vacuum cleaner di pundak belum begitu kan. Terus ya gue tadinya nggak gitu menghargai uang, gue tahu capeknya nyari uang, gue jadi lebih menghargai gitu kan. Terus gue mulai ikut organisasi IMSA. IMSA tuh Young Indonesian Muslim Student Association. Nah gitu. Nah jadi gue tuh dari dulu, maksudnya ya tadi kan karena asli gue nerd, gue bukan anak gaul banget, gue baru gaul di SMA. Ya gue sebenarnya nyaman karena orang-orang yang cukup dibilang alim gitu. Jadi temen gue itu bervariasi bro, dari yang anak, kalau di SMA tuh anak rois, sampai anak gaul yang mohon maaf ya, tujuannya free sex gitu ya, gue ada gitu kan. Dan gue orangnya bukan tipikal yang mungkin membatasi gitu. Gue orangnya ya mungkin bisa masuk ke semua orang. Tapi alhamdulillahnya gitu kan, ya gue masih bisa, walaupun gue main sama orang yang kayak gitu, gue nggak ikut-ikutan. Misalkan geng gue ngerokok gitu kan, gue nggak ngerokok sama sekali. Terus geng gue ada yang minum, gue bisa nggak minum gitu kan. Nah bahkan di sana di Australia gue punya lumayan teman dekat gitu kan, orangnya pinter, tapi dia pakai gitu, gitu kan. Gue baru pertama kali kenalan aja sama dia di coffee shop gitu kan, kenalan di coffee shop, terus kita ke toilet gitu kan, kencing dia, gue pikir gede juga nih. Tapi ya itu alhamdulillahnya gue dijaga gitu. Tapi di satu sisi gue bisa main sama orang-orang kayak gitu, di satu sisi gue dekat juga sama anak IMSA gitu kan. Judulnya apa bukunya? The Confession of Economic Hitman by Perkins gitu. Jadi ceritanya buku ini tentang mantan agen IMF-nya International Monetary Fund ya, bukan IMF-nya Mission Impossible ya. Nah itu yang menceritakan bagaimana dia dikirim ke suatu negara dunia berkembang untuk
merusak negara itu. Ya. Jadi ya mungkin kalau sekarang IMF nggak gitu kedengeran ya. Mungkin itu tahun 97 itu IMF itu bikin big impact sama Indonesia gitu kan. Bahkan sampai PTN kita itu di stop bikin pesawat, itu salah satu syarat dari IMF, mereka mau nge-bail out waktu itu gitu kan. Bahkan Soeharto ya bisa dilihat salah satu Soeharto tumbang juga gara-gara itu gitu kan. Nah terus ceritanya pokoknya si John Perkins ini dia pergi ke Venezuela, pergi ke Timur Tengah itu buat ngutangin pemerintah yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak, ngutangin, lalu nah pemerintah tersebut, negara tersebut itu bikin proyek mercusuar gitu ya, ya kayak adalah kota baru di mana gitu kan di Konoha itu ya. Nah proyek mercusuar itu nggak jalan, terusnya nggak making profit, negara tersebut terlibat utang yang sangat besar, lalu terjadilah bargain politik, baik sumber daya alamnya yang diambil atau pejabat-pejabat tertentu yang disisipkan di situ. Nah itu sedikit banyak, dari gua tadinya yang anak yang suka main gitu kan, yang ya hidup tuh kayak ya maksudnya seperti orang kebanyakan, gue kayak ngelihat kayak how the world really works gitu kan. Jadi bagaimana sebenarnya sih dunia itu nggak seindah seperti yang kita bayangkan gitu kan, bahwa dunia itu cukup penuh dengan intrik dan ada beberapa mungkin kalau kadang-kadang orang suka bikin percandaan ya, elit global gitu ya, tapi gue sebenarnya percaya gitu, gue percaya itu ada gitu kan. Dan dari situ gue makin banyak baca buku lagi tentang geopolitik gitu kan, jadi gue semakin banyak ternyata ya itu dunia itu nggak simple yang gue bayangkan. Ternyata cukup kompleks, dan karena gue kan punya basic agama yang cukup kuat gitu ya, ini tuh ada hubungan dengan kepercayaan yang gue anut gitu ya, bahwa at the end of the time itu akan ada dajjal kan, yang kalau dibilang yang dikirim gitu kan at the end of the world ya untuk coba mengkafirkan umat manusia. Dan elit global itu ya gua baca lebih dalam lagi, ada organisasi-organisasi ya, kayak Freemason, Illuminati dan lain-lain gitu kan. Dan they are the people ya behind pemerintahan yang ada sekarang gitu kan. Bahkan di Amerika sendiri kalau kalian ngikutin ya, ada itu sangat dipengaruhi oleh Israel kan ya, IPAC-nya mereka kan. Dan itu ya gue kayak jadi nemuin puzzle itu gitu kan, bahwa yang tadinya mungkin kalau banyak di cerita agama itu kesannya tuh ya kayak Dajjal itu mungkin kayak raksasa bermata satu bla 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 gitu kan. Tapi gue pikir Dajjal ini adalah ya organisasi yang coba taking control the world gitu kan, dan bahkan ada effortnya luar biasa lah. Dari ya mungkin kau tahu Rockefeller, tahu lupa siapa tuh yang bankir tuh Rothschild dan lain-lain gitu kan. Wow, itu menurut gue sih yang ternyata sistem pendidikan yang bikin gue hafalan dan lain itu pun didesain ternyata sama mereka gitu kan, oleh Rockefeller semuanya gitu kan.
dan gue merasa kayak ternyata gue selama ini terjebak dalam satu matrix yang didesain oleh mereka gitu kan. Dan gue merasa gue nggak mau terjebak dalam dalam desain itu lagi gitu kan. So apa yang harus gue lakuin gitu kan. Nah kebetulan gue seapartemen di sana, gue nyewa apartemen bertiga sama salah satunya keponakannya Pak Rahmat Gobel. Pak Rahmat Gobel itu yang CEO-nya Panasonic ya, National Gobel. Itu si Stacy. Nah setiap kali Pak Rahmat datang, Pak Rahmat juga anaknya di sana juga, kayak Anissa gitu kan. Biasalah orang tua datang sana naktir teman-temannya kan. Kita sebagai anak kos ya, perbaikan gizi gitu kan. Ya kan, makan, terus dia sambil cerita bagaimana tentang bapaknya dia, Abdullah Gobel. Dia terjun jadi pebisnis pun sebenarnya bisa dibilang awalnya pengen ngebantu Soekarno. Jadi waktu itu at the time Soekarno itu suka ngasih pidato ya kan, ceramah gitu ya. Dan at the time itu orang Indonesia jarang yang punya radio buat dengerin pesan kemerdekaan. Nah itu Pak Abdullah Gobel akhirnya udah deh, gue jual radio supaya banyak orang Indonesia yang mendengar pidatonya Soekarno, begitu buat ya bikin Indonesia lebih teredukasi lagi untuk ini kemerdekaan. Sampai akhirnya cerita sampai sebesar sekarang dan giving impact lah. Nah, banyak itu influence juga ke gua gitu. Kita jadi pengusaha pun itu bisa bisa memberikan dampak ya terhadap Indonesia gitu kan. Dan disadari atau enggak, ketika gua waktu jauh dari Indonesia, jadi di minoritas di sana, kita punya lihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, dan gue merasa lebih cinta Indonesia dibanding ketika gue tinggal di sini. Mungkin nanti kalau kalian punya kesempatan tinggal di luar atau di luar, itu pasti akan ada punya perasaan semacam itu ya. Macam lo merasa lo jauh lebih cinta Indonesia ketika lo nggak ada di Indonesia gitu kan. Mungkin kalau di sini lo banyak kesel kali lihat orang-orang Indonesia, gitu kan. Ketika di sana, ya lo akan kangen dan lo akan cinta Indonesia. Dan perasaan itulah yang bikin gue merasa, wah, ini ada yang nggak benar di dunia, terutama Indonesia gitu ya. Jadi gue terpanggil kayaknya gue harus do something about it deh. Gue merasa gue pengen berbuat sesuatu walaupun itu kecil. Nah, yang gue rasa waktu itu yang merasa Indonesia salah gitu ya kan. Setelah gue pelajarin, ini kita negara yang cukup kaya sumber daya alam, gitu kan. Penduduknya juga banyak, tapi kita nggak punya rasa pengen mengelola kekayaan sumber daya alam kita, gitu kan. Bahkan kalau boleh ini aja, minyak bumi bensin kita aja kan kita masih impor kan. Kita punya minyak bumi, tapi nggak ada tempat penyulingannya kan. Kita ekspor minyak mentah, lalu datang ketika udah disuling lalu jadi bensin gitu kan goblok gitu kan menurut gue sih. Iya benar, kalau kita kebanyakan gitu. Kita ekspor raw material aja gitu kan, dunia beli gitu kan. Terus beda sama teman-teman gue yang sana yang orang bule dan lain-lain gitu kan. Ketika waktu gue di sini, kita tuh sangat mendewakan brand asing gitu kan, ya kan, bener kan. Nah tapi kalau teman-teman gue bule sana, justru dia sangat-sangat pride sama lokal brandnya mereka gitu kan, gitu. Begitu juga mereka juga enggak yang terlalu mendewakan kerja di perusahaan multinasional dan lain-lain gitu. Jadi ada perasaan berdikarinya sangat kuat
beda sama orang Indonesia menurut gue yang sangat inferior terhadap bangsanya sendiri gitu. Jadi kesannya status sosial lo naik ketika lo beli apa-apa yang dari luar dan lain-lain bla 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 gitu. Dan lo merasa wah ini ada yang salah nih gitu. Dan lo merasa kayaknya gue pengen merubah gitu deh. Gue pengen membuktikan bahwa kita tuh jadi orang jangan terlalu inferior gitu kan. Kita harus percaya diri bahwa ya kita manusia sama-sama makan nasi gitu kan. Harusnya kita bisa instead of trying to consume what they produce atau terjadi sama mereka, ya menurut gue sih kita harus membuktikan bahwa ya kita juga bisa lebih baik dari mereka gitu kan. Waktu itu impian gue adalah gue pengen punya perusahaan gitu kan, yang ya mungkin perusahaannya itu influence-nya dari Pak Rahmat gitu ya, yang bisa ngebuka mata orang Indonesia gitu bahwa local brand tuh as good as dari produk dari brand. Bahkan ini kalau boleh jujur ya, sebenarnya impian gue tuh dulu tuh ketika gue mau bisnis tuh sebenarnya impian gue adalah gue pengen, ini endgame gue ya, cita-cita gue itu gue pengen punya mobil nasional. Gue pengen endgame gue tuh gue mau bikin bisnis, gue mau produksi mobil nasional. Karena kan sampai sekarang ini kita belum punya mobil nasional kan. Dan itu kalau gue baca-baca sebenarnya yang salah satu yang bikin bisa suatu negara itu maju ya ekonomiknya itu ketika negara itu bisa memproduksi mobil sendiri dan bahkan bisa ngekspor. Contoh yang dilakukan sama China. Kenapa China sekarang gitu maju? Karena mereka sangat maju dalam industri mobilnya, nama mobil listrik ya. Gue kemarin ke China, salah satunya belajar itu. Di sana tuh gue lihat ada ratusan merek mobil gitu ya. Itu mobil lokal ya, BYD, lalu ada NIO, lalu macam-macam lah gitu kan. Dan itu ya produksi mereka dan mereka sangat bangga. Bahkan ada juga Tesla di sana. Tesla tuh kayak udah kayak Avanza di sana karena kan mereka produksi di sana kan ya. Dan everything mungkin 85% listrik lah. Dan kalau dibayangin mungkin kalau kita lihat di TV atau di YouTube mungkin China tuh kesannya tinggal zaman gitu. Ternyata pas ke sana China tuh maju banget bro. Bahkan menurut gua lebih maju daripada Australia. Gila itu. UMR-nya aja 20 juta. UMR-nya sana 20 juta, tapi harga makanan sama. Itu lebih sejahtera gitu. Harga makan gue sekali makan sana 50.000 sama kan? Indonesia kan juga gitu kan, yang proper ya. Ya di warteg bisa sih 15.000 ya. Tapi sana juga ada warteg juga. Gue ngobrol sama mahasiswa Indonesia yang tinggal di sana, dia makan bisa ya 20 yuan ya, 20 yuan. 1 yuan tuh 2.200. 20 tuh 24.000 dan berarti ya 24.000 lah sama kan kalau kita makan juga ya ada 15.000 bisa ada. Tapi artinya dengan UMR 20 juta ya 4 kalinya UMR kita ya. Jakarta aja 5,1 ya, 5,4 ya. So itu sangat-sangat sejahtera sih. Dan itu ya tadi endgame gue itu. Tapi kan karena tadi bokap gue bukan pengusaha kayak Pak Rahmat Gobel gitu. Bokap gue konsultan gitu kan. Terus ketika mau gue pulang ke Indonesia mau bikin bisnis ya diketawain sama dia gitu kan. Ya mungkin nggak umum pada zaman itu lulusan S2 luar negeri pengen bikin bisnis dari nol itu karena biasa bokap gue di masjid
temen-temennya anaknya kerja di BI, kerja di Pertamina gitu kan. Mungkin di pikiran gue, di pikiran bokap gue mungkin pengusaha tuh kayak abang-abang pecel lele kali gitu ya. Pikirannya gitu kan, tapi nggak dibolehin gitu kan. Akhirnya gue balik ke Indonesia, gue pengen bisnis, nggak boleh. Tapi akhirnya gue kerja di samping yang masih berhubungan sama dunia bisnis. Gue kerja di bank. Kenapa gue kerja di bank? Karena waktu itu di bank banyak ketemu pengusaha yang minjem uang. Jadi gue pengen belajar dari situ, bikin networking gitu. Karena gue kerja jadi MT, manajemen trainee di dulu namanya BII, sekarang namanya Maybank ya. Gitu kan. Gue kerja di situ kurang lebih 3 tahun, belajar di situ. Akhirnya udah 3 tahun, tiap minggu gue lagi makan sama bokap selalu ngemis gitu. Ngemisnya maksudnya ayo dong, gue pengen bisnis nih, gue udah kerja soal mau lo dan lain-lain gitu. Akhirnya mungkin fed up dia, waktu juga tiap minggu gue rongrong. Akhirnya kali itu diizinin, tapi dengan satu syarat, lo jadi dosen gitu bokap gue. Kenapa jadi dosen? Terus kalau di masjid teman-teman gue nanya, si Upo ngapain gitu kan? Oh dosen gitu kan. Gitu, jadi kata dia, menurut dia nggak malu-maluin, menurut dia. Jadi daripada gue jelasin susah lo bikin bisnis pecel lele gitu kan, mendingan lo gue jadi dosen. Dari teman-teman gue nanya, ya gue nggak kalah gengsi. Si ini kerja di BI kerja di Pertamina, oh si itu kerja di dosen gitu kan. Nah akhirnya gue kontak kampus lama gue di Unpad, ada senior gue. Kang Saiful yang di dosen sana, gue bilang, Kang, kayaknya gue harus jadi dosen ya. Ya udah akhirnya, ya mungkin karena ijazah luar negeri jadi lebih mudah gitu kan. Jadi gue diterima jadi dosen PNS malah gue gitu kan. Jadi padahal gue nggak pengen jadi dosen PNS, gue cuma pengen asal buka gue seneng aja. Tapi ternyata mereka butuh ijazah gue, karena kan ya namanya gitu ya luar negeri, buat nambah akreditasi. Jadi kalau mereka punya dosen lulusan luar negeri itu nambah akreditasi mereka. Akhirnya gue dibayat jadi PNS. Gitu kan. Nah, akhirnya gue bisnis tuh bro. Gue bisnis sambil ngajar gitu kan. Bisnis sambil ngajar. Macam-macam bisnisnya. Gue pernah punya bisnis recycle plastik. Ya. Oh gitu. Siap. Oh aman ya bener ya. Oh iya, siap. Nah terus itu dia. Ketika gue gue kan belum pernah bisnis sebelumnya ya. Gue anak kuliahan, kerja di bank yang semuanya lihat dari belakang meja lah ya. Gue baca buku atau apa gitu kan. Ketika bisnis pertama gue kayaknya milih bisnis salah juga tuh. Gue cuma lihat dari spreadsheet. Gue pernah punya pengusaha yang minjem uang ke bank tempat gue kerja, bisnis dari recycle plastik, dari spreadsheetnya, kayaknya cuan nih gitu kan, kayaknya gampang. Dan waktu itu masih idealis artinya, wah bagus banget nih bisnisnya, recycle sampah jadi uang, artinya kan bisa solving the problem gitu kan. Nah gue pikir kayaknya nih pijakan yang bagus nih sebelum sampai ya endgame gue pasti sama tuh mobil, tapi sebelum gue kesana gue ini dulu deh gitu kan. Ternyata gue salah masuk bisnis karena bisnisnya bisnis penuh dengan mafia ternyata. Jadi kalau kita nggak tahu bisnisnya, biasanya gampang kan, beli sampah dari pemulung, gue cuci di pabrik gue, di recycle, lalu jual. Gitu. Kesannya gampang, ternyata mau beli sampahnya aja susah. Jadi ternyata benda pemulung itu sampahnya itu udah ada yang ngijon namanya, atau dikasih BP ya gitu ya. Jadi sebelum sampah itu dikumpul, mereka udah dikasih uang. Jadi mereka nggak boleh melepas sampah itu ke orang lain. Nah, gue yang nggak tahu permainan kayak itu ya dengan polosnya datang satu-satu mau beli sampah nggak bisa gitu kan. Gitu. Akhirnya pabrik gue tuh pabrik kecil ya, jangan ngomongin pabrik gede ya. Waktu itu pabrik gue kapasitasnya 1 ton sehari, gue cuma bisa memenuhi
1,5 kuintal atau 150 kilogram sehari, dan itu nggak BP karena BP-nya minimal 300 kilogram. Nah, sesusah itu untuk dapat si sampahnya. Tapi sebenarnya kalau udah dicuci, di recycle, gampang bro jualnya, gampang. Tapi ternyata di situ bukan susah jualnya, kita susah dapetin si sampahnya. Begitu juga gue ketemu juga ya itulah pegawai-pegawai yang ibaratnya nyurin, gue udah dapat nih sampah gitu dengan susah payah, gue cuci, gue recycle, kalau itu hilang gitu kan. Nah itu ya biasalah kalau dalam bisnis tuh di fraud sama pegawai. Akhirnya gue merasa kayaknya ini bukan dunia gue deh. 6 bulan gue akhirnya give up di bisnis itu. Ya mungkin di bisnis itu pun ya jujur aja gue dimodalin sama bokap gue itu, kalau nggak salah dimodalin 150 juta lah ya gitu kan. 150 juta ya gagal. Nah bokap gue udah gagal kan gitu kan. Balik lo gitu kan, balik lo ke Jakarta gitu kan. Udah yang aman-aman aja gitu kan. Tapi kan gue udah tahu apa yang mau gue lakukan dalam hidup kan. Enggak deh, gue mau mulai lagi kali ini ya, karena bokap gue udah gak mau kasih modal lagi, karena kan buatnya lu udah coba, udah kasih modal, gue udah gak mau kasih modal lagi. Yuk jalan dengan jalan sendiri kalau mau, ya nggak apa-apa gitu kan. Jadinya gue ya gaji dosen nggak gede ya, jujur aja ya. Gaji dosen tuh kalau gaji PNS-nya tuh paling cuma gue tuh golongan 2B atau apa gitu ya, cuma 3 jutaan gitu ya gaji PNS-nya. Tapi kalau ngajar-ngajar dapatlah 5, kalau lebih banyak ngajarnya 7 jutaan. Ya tapi jujur aja ya ngepas ya. Terus gue cuma kumpul duit dari itu, punya tabungan tinggal 2 juta gitu. Akhirnya yaudah gue coba lagi deh dari modal 2 juta bisnis makanan kali ya gitu kan waktu itu suka nonton acara Trans TV tuh, mimpi jadi bos, mimpi jadi juragan gitu kan. Itu kan banyak tuh pengusaha yang mulainya tuh bisnis kuliner gitu kan. Udah gue coba bisnis kuliner di depan kampus 4 di Batukur ya. Itu ada depan BI 4 tuh ada food court kecil gitu. Ada lapak, karena lapaknya harganya 800.000. Udah deh, gue coba jualan kayak gitu. Nah, zaman gue kuliah, gue ada tempat makan favorit gue tuh zaman mahasiswa di Jalan Sekalowa. Nggak tahu ya Bandung ya, kalau namanya Ibu Tatang. Masih ada, gue kemarin udah masih kesana berapa bulan lalu, udah 80 tahun sekarang. Nah itu dulu tuh, gue suka makan di situ. Orangnya baik banget. Jadi gue ngomong, Bu, saya mau coba bisnis makanan, tapi saya nggak bisa masak. Boleh gak kalau saya beli ke ibu setengah matang, nanti saya bawa ke tempat saya, nanti sana tinggal digoreng aja, boleh? Gitu kan. Udah, gue tiap pagi naik motor ke situ, beli ayam, beli gepuk, beli ikan gitu kan setengah matang. Modalnya waktu itu berapa ya? 400.000 gue beli ya. Gitu. Terus situ gue jual di kampus, gue rekrut pegawai 1 orang buat goreng gitu kan, jualan situ. Nah gue sebagai dosen juga agak licik nih gue gitu bro. Jadi kalau setiap kali gue ngajar gitu kan, guys gitu kan, gue baru buka warung gitu kan ke kampus gitu kan. So gini aja deh, lu pada mau lulus kan? Itu lu sering-sering jajanin gue di warung gue, lu fotoin, lu kirim dulu, zaman dulu pakai BlackBerry bro. Yang paling sering makan dapat A. Wah, akhirnya langsung laris bro. Emang itu bisnis pertama gue yang cuan. Jadi omset gue inget banget 1.500.000, modalnya 400.000, dan bisnisnya cash. Gue belanja 400.000, dapat duit malamnya 1 juta, 1,5 juta. Dulu kan di pabrik plastik enggak. Gue modal 150 juta, jadi barang, jadi apa, jadi duit lah gitu. Nah ini kayaknya gampang banget ya gitu ya, walaupun licik gitu kan. Nah akhirnya
makin pede gitu kan. Jadi gue gadein mobil gue. Ini kok bisnis makanan gitu. Gue gadein mobil gue, inget banget tuh ke apa sih namanya kayak leasing lah ya, buat dapat pinjaman kan. Karena waktu itu duitnya udah habis kan, bokap nggak mau modalin. Akhirnya gue dapat 75 juta gitu. Gue beli Lancer F4, gue gadein di Auto Finance gitu. Dapat 75 juta, gue sewa kayak bangunan di Bagus Ismail, karena ya dekat situ tuh daerah kos-kosannya mahasiswa gue. Oh jadi kalau gue situ pasti mahasiswa gue makan gitu. Ya udah gue sewa di situ 2 tahun sewanya, renov dan lain-lain, jualan. Berhasil, lumayan dapat omset 3 juta. 2000 ini tahun 2011 nih ya. 3 juta lumayan, 2011 gitu kan. Oke, cuan lah gitu kan. Setiap hari, terus baru satu tahun gue udah seneng tuh. Kan apa nih, datang orang bank, foto-foto orang bank BRI gitu kan. Terus kedua lapor, Pak, ini ada orang bank foto-foto warung kita gitu. Kenapa? Gue datang di situ, Pak, kenapa kok foto-foto? Ternyata yang punya rumah ngegadein rumah itu buat bisnis tambang, dan dia gagal bayar, terus mau di lelang. Jadi gue sebagai yang nyewa harus keluar gitu kan. Nah dibaca gue nyewa 2 tahun, baru 1 tahun kepake, ya belum balik modal lah ya, boncos gitu ya. Pas gue mau kasih ibunya di rumah di daerah Popo gitu, orangnya udah kabur ke Surabaya. Wah gitu. Ya udah, mobil gue gue harus bayar cicilan leasing, dan at that time gue harusnya nikah sama istri gue sekarang gitu kan. Ya duit tabungan buat nikah, duit apa gitu kan, ya nggak ada gitu kan. Dan gue waktu itu udah benar mandiri dari bokap gue, udah nggak minta uang lagi dan lain-lain. Dan uang gue tinggal berapa ya gitu ya, adalah 15 juta gitu kan. Akhirnya ya daytime 2000 temen-temen gue tuh nikah di gedung di Jakarta, di Dakara dan lain ya gitu kan, anak-anak temen-temen bokap gue. Ya gue nikah cuma 15 juta, dan gue gak mau minta uang ini ke bokap gitu kan. Terus akhirnya gue nikah dengan modal 15 juta, gue nikah di Gor Volley gitu di Padang gitu kan. Bahkan ya gue nggak bisa, bahkan sampai nggak bisa bikin acara di Jakarta. Bokap gue udah ngomong, yaudah sama gue aja. Gue nggak mau gitu kan. Gue waktu itu udah nggak mau. Udah gue nikah, temen gue datang cuma 1 dari Jakarta datang ke Padang. Itu pun karena kebetulan dia lagi dinas di sana gitu. Nah, begitu habis nikah ya alhamdulillahnya istri gue menerima gue padanya gitu kan. Keluarga istri gue juga menerima padanya. Gue balik ke Bandung, nikah ya hidup di kos-kosan gitu kan. Tinggal di kos-kosan, akhirnya udah mulai lagi dari nol gitu kan. Ya walaupun masih ada gaji dari dosen ya, tapi kan ya buat nikah segitu gaji kurang gitu. Begitu gue nggak kapok, masih tetap pengen bisnis gitu kan. Nah, terus waktu itu zamannya Traffic Maisi, tau gak Traffic Maisi? Aja kan, ke Axel gitu kan. Nah, terus waktu itu juga CNN atau BBC gitu ya, bikin berita tentang begitu rendang dinobatin jadi makanan favorit nomor 1 sedunia. Nah gitu. Nah, gue cocok logi lah. Nah. Oh iya. Iya gitu ya. Terus apa namanya? Istri gue orang Padang gitu kan. Jadi gue sering bolak-balik Padang. Kenapa nggak gue bikin rendang dibikin kayak maici gitu, dibikin level pedas gitu kan. Ya. Terus akhirnya gue mencoba belajar. Di rumah gue tinggal di Buah Batu, ada pasar Kordon, kalau tahu orang Bandung ya. Nah gue tuh ke pasar Kordon itu cari tukang rempah untuk bikin rendangnya, dan gue belajar sama si tukang rempah itu. Dan sampai bahkan gue
mencoba SKSD sama dia, gue ngobrol-ngobrol, main catur, main kartu sama dia. Jadi gue pulang ngajar ke situ, ke pasar itu, ngopi sama dia. Sampai akhirnya dia sayang sama gue, temenan sama gue. Tiap dia pulang kerja di pasar, dia ke rumah gue ngajarin gue cara bikin rendang. Jadi gue bikin rendang, gue bikin level pedas, bla bla bla. Dan gue bikin kemasan lucu ya, masih ada sekarang. Kalau lihat aja, rendang udah gembul namanya. Dan itu tadi gue pikir gue pengen jual ke Australia, ke anak-anak teman gue di sana gitu kan. Tapi ternyata teman-teman dosen juga pada pengen ikut jualin, karena gue bikin sistem reseller kan, mahasiswa gue juga pada jualan. Dan itu alhamdulillahnya juga itu omset bisnis gue terbesar ya. Waktu itu gue akhirnya dapat 600 juta sebulan. Iya. Dari tadinya cuma paling 3 juta sehari ya, atau 5 juta. Bisnis rendang itu cepat banget, dalam waktu 3 bulan setelah gue jalanin, gue dapat bisnis 600 juta sebulan. Terus ya jual-jualan gitu kan. Sampai gue merasa ya ini bukan end game gue gitu. Jadi kan gue mungkin kalau ada beberapa orang bisa 500 juta udah cukup lah ya gitu kan, buat hidup dan tinggal di Bandung apalagi gitu kan. Tapi buat gue ini bukan yang gue tuju gue gitu kan. Gue punya end game gue adalah tadi tuh punya perusahaan mobil listrik gitu ya, yang bisa jadi kebanggaan Indonesia gitu kan. Bahkan bisa besar menjadi company gitu. Akhirnya gue bikin lagi bisnis yang punya market lebih besar. Itu gue coba donat, alhamdulillah berhasil juga. Gitu gue bikin donat itu dapat omset kurang lebih 900 juta sebulan gitu kan. Merasa still not big enough untuk mencapai tujuan gue. Nah, dulu kalau orang UMKM pemula biasanya ketika bikin bisnis tuh menurut gue gini, atau insting, atau gue cuma menjual yang pengen dia jual gitu. Setelah beberapa kali bisnis, gue belajar banyak, ternyata harusnya jangan kayak gitu. Harusnya lo ngejual apa yang market butuhin. Nah, gue di tahun 2017-2018 gue banyak berubah pandang gue, dan gue juga banyak melakukan riset. Gue mulai buka Euromonitor dan lain-lain. Sampai gue ketemu ada jurnal yang bilangin tentang hubungan kekinian gitu ya. Jadi gue dapatnya dari jurnal dari China yang membicarakan seberapa besar market kekinian. Itu di China 200 triliun setahun market share-nya, dan CAGR-nya compound annual growth rate-nya itu 15% tiap tahun. Dan di Indonesia yang kekinian dapat datanya market share-nya 25T setahun. CAGR-nya belum segede Cina, tapi on the way 8% setahun. Menurut ini kayaknya vehicle yang tepat nih untuk mencapai goals gua gitu kan. Karena gua udah deketin dari 25T market share. Nah, di 2026 dipredik market share-nya akan jadi 35T, dan gue aiming di 10%. Karena waktu itu ada opportunity kan. Dan gue bikin house tuh. Terus gue belajar juga banyak. Ketika lo bikin bisnis sendiri, lo bisa cepat gitu ya. Tapi ketika lo mau bikin bisnis yang lebih besar, you have to form a team. Gitu kan. Nah, kali ini gue kontak teman-teman SMA gue yang banyak kerja di multinational company gitu kan. Karena waktu itu gue belajar di UMKM, salah satu yang bikin kita susah scale up menurut gue tadi tuh UMKM itu terlalu bergantung sama founder atau superman lah ya. Karena si timnya itu nggak bisa ngimbangin apa yang mau di larinya si founder lah gitu kan. Dan gue merasa waktu itu kayaknya gue harus bikin tim yang kompeten nih,
Dan gue pengen tahu gimana sih perusahaan company itu bisa bikin perusahaan sebesar itu gitu. Ini gue punya teman si Daman, dia GM HR-nya Visan Flag gitu. Terus gue ajak dia ngobrol, tiap gue pulang ke Jakarta gue ngopi sama dia, sampai malam ngobrol sambil ngerayu dia, emang gue punya mimpi kayak gini gitu kan. Kamu gak jadi bagian di situ gitu kan. Dan menurut gue butuh lu gitu, karena selama gue bisnis analisa gue terhadap diri gue, strength gue tuh marketing, branding, a little bit of finance, tapi gue gak mau doing finance, tapi gue tahu gitu kan, karena gue pernah kuliah akuntansi. Tapi di weakness gue adalah gue orangnya nggak sabaran sama orang, gue I'm not good in with people gitu kan. So gue butuh orang yang ngerti manage people dan bangun culture, administrasi dan people dan lain-lain, dan kayaknya lu deh orangnya gitu. Nah terus lumayan tuh ngerayu dia cukup lama, karena gaji dia waktu itu udah gede bro. Gaji dia di Visan Flag udah 75 juta sebulan. Dalam waktu 2 atau 3 tahun dia akan jadi direktur HR-nya Visan Flag, karena dia rising star di sana lah di HR gitu kan. Tapi di satu sisi ini orang dari dulu juga punya pengen mimpi bikin legacy sendiri juga gitu. Terus ya dia tertarik juga. Kayaknya gue juga tertarik nih, gue pengen bikin legacy lah, pengen bikin something nih gitu kan. Akhirnya dia memberanikan diri untuk resign dari comfort zone-nya dia untuk bangun house bareng-bareng gue gitu. Dan benar aja mungkin karena ya pembelajaran gue jadi UMKM tahunan, jatuh bangun sama knowledge dia dan experience dari international company, kombinasi itu yang bikin growth house cukup cukup cepat gitu kan. Mungkin kalau bisa satu pertanyaan, jangan pertanyaan kedua karena waktunya kan sebentar nih. Jadi biar ada yang lain bisa ya, it's okay. Kecuali kalau lo bisa jawab singkat-singkat ya kalau apa. Siap. Biar yang lain dapat kesempatan gitu, karena waktu terbatas. Thank you. Halo Kak, salam kenal. Aku Syifa. Yang ditanyain tadi poinnya itu kakak lebih banyak dikontrol sama ayah kakak gitu. Yes. Mungkin ada sebagian yang dikontrol sama ayah kakak tuh yang kakak juga suka, misalnya emang lebih suka di rumah emang lebih suka di rumah, jadi nggak terlalu tertekan oleh kontrol itu gitu. Ya. Tapi kan ada beberapa tadi poin-poin yang kakak sebutin, kalau misalnya yang ayah kakak tuh minta untuk kakak melakukan sesuatu gitu. Ada nggak sih yang sebenarnya kakak tuh benar-benar gak mau, tapi tetap harus, pas tadi lihat tuh meskipun kakak di under control seperti sekian rupa gitu, kakak masih ada sesuatu keinginan untuk melakukan hal yang diinginkan gitu. Nggak terlalu yang kayak ya udah karena dikontrol sama bapak jadi nggak mau mikir lagi tentang harus ngapain ke depannya, karena ntar juga dia yang minta gitu habis itu. Itu gimana cara kakak nge-manage perasaan tetap bisa mendengarkan kontrol dari ayah, tapi tetap memperjuangin apa yang kakak ini gitu, yang kakak mau gitu, yang kakak penasaran gitu. Gitu. Oke, saya jawab ya. Mungkin waktu umuran 15-17 itu kan boleh dibilang yang affecting kita tuh sebenarnya teman-teman, ya kan? Jadi lo nggak pengen merasa ketinggalan sama apa yang dilakukan sama teman-teman. Jadi the center of universe adalah apa yang teman-teman lo lakuin atau apa yang teman-teman lo pikirin tentang diri lo. Walaupun sebenarnya mereka nggak pikirin tentang diri lo sebenarnya, tapi kadang-kadang kita merasa bahwa orang akan mikir kayak gini gitu kan. Ya sebenarnya menurut gue sih pada umur kayak gitu tuh ya seperti itu gitu kan. Makanya kenapa gue waktu itu merasa gue dipingit dan gue nggak suka sebenarnya.
walaupun sebenarnya itu lebih ke perasaan takut nggak takut tertinggal sama teman-teman atau dibilang nggak asik lah kayak gitu kan. Lebih kepada terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan terhadap kita gitu kan. Walaupun sebenarnya mereka nggak mikirin itu gitu kan. Tapi di satu sisi benar, gue sebenarnya suka di rumah sebenarnya. Kayak sekarang aja ya, gue tuh kalau Sabtu Minggu gue pasti sama keluarga bro. Pulang kerja gue nggak pernah nongkrong. Pulang jam 6 habis maghrib di kantor langsung pulang. Dan gue urusan sama temen biasanya pun urusan kerjaan. Gue jarang ngopi-ngopi santai atau main golf atau apa sama temen. Gue enggak. Gue waktu gue yang paling berharga sama keluarga gitu. Tapi at that time pada umuran 17 itu rasa ketakutan, rasa nggak gaul sama teman-teman lo itu tuh yang kecamuk dalam pikiran gitu. Padahal di satu sisi ya lo sebenarnya suka juga di rumah, lo juga suka-suka juga baca buku gitu kan. Tapi kenapa gue masih tetap ngelakuin apa yang bokap gue inginkan atau gue lakuin ya? Ya mungkin kayak tadi tuh gue masih ada punya perasaan, sedikit perfeksionis, mungkin lebih ke perfeksionis. Jadi kalau ketika pengen ngelakuin sesuatu gitu kan, lu pengen jadi yang paling bagus gitu kan, atau detail gitu kan. Nah makanya kalau gue juga di pekerjaan gue sekarang, gue tuh agak sedikit nge-push tim gue untuk ketika melakukan sesuatu itu, lu jangan cuma berpikir ngelakuin itu cuma karena bekerja gitu. Coba lo ngelakuin sesuatu ini kayak anggap aja ini adalah karya lo ngelukis dan lo buat sebagus-bagusnya. Ini adalah mas gitu. Jadi itu jangan cuma lakuin karena kewajiban, tapi try to do your best dan anggap ini adalah karya seni lo gitu kan. Dan dalam mengelola perasaan tadi itu yang kayak tadi ditanya Mas Syifa itu kayak ada rasa mungkin kayak apa ditekan mungkin kali gitu atau ada rasa begitu nggak sih lo? Nggak kayak kecewa kayak misalnya nggak lo pengen ini tapi nggak boleh, pengen itu atau diatur gitu? Dibilang kecewa mungkin gue tuh orangnya nggak pernah terlalu ngambil hati gitu sih ya. Ya artinya gue coba ngakalin aja gitu. Oke, bokap gue mau gini gitu. Tapi ketika dia nggak ngasih, gue nggak yang kecewa lalu jadi baper. Gue orangnya nggak kayak gitu. Jadi gue malah mikir ketika oke, ini mentok nih, ya gue harus coba cara lain nih gitu kan. Gimana supaya bikin dia akhirnya luluh. Jadi instead of kan mungkin kayak misalkan kayak anak gue ya, anak gue nggak gue kasih main PS misalkan gitu kan, ya mungkin kalau dia ngambek cemberut kayak gitu kan. Kalau gue enggak, gue tipikalnya kalau misalkan nggak dikasih sesuatu atau apa, daripada gue baper ngambek, gue justru mencoba bikin orang itu seneng. Sampai akhirnya dia luluh gitu kan, daripada ya cuma menyesali sama keadaan. Menurut gue punya prinsip ya lu buang-buang waktu kalau kayak gitu. Jadi mungkin ya itu mental entrepreneurship gue dari kayak gitu. Jadi gue bukan tipikal yang ketika gagal, ketika keadaan tidak menguntungkan buat gue, lalu gue cuma bisa cuma bisa baper gitu. Gue tuh selalu berpikir, kalau ini nggak bisa, gimana ya caranya supaya bisa gitu kan. Nah kayak gitu sih. Jadi
apa ya, nggak yang menyerah gitu aja. Thank you Dr. Rolo. Oke, tunggu turun dulu tangannya. Ntar gue kucek-kucek mata dulu biar bisa melihat dengan jelas siapa yang lebih dulu. 1, 2, 3. Dem. Semoga nggak salah ya, Dava. Semoga nggak salah. Ya, langsung secara singkat waktu kita. Oke. Oke, baik. Mungkin kita lo sorry kita lebihin sampai 10 menit, is that oke? Oke. Oke. Dapat izin dari istri. Perkenalkan nama aku Dava, aku sekarang lagi kuliah bisnis juga gitu ya. Abang ini itu salah satu orang yang aku respect gitu. Karena yang pertama itu dengan tujuan sosialnya. Terus kedua saling berbagi, dan ketiga tuh kemarin yang kasusnya Pak Sun Haji itu host juga memberikan bantuan juga gitu untuk Pak Sun Haji, tapi bukan dalam bentuk uang tunai atau apapun gitu, tapi dalam bentuk bantuan untuk usaha berkelanjutannya gitu loh. Jadi itu kan berarti tujuannya kan untuk kedepannya gitu ya, untuk mandiri dan seterusnya. Kemudian yang keempat itu yang baru aku temukan tadi, bahwa abang ini tuh dia tetap kekeh untuk jualannya tuh nggak di franchisein. Di era dimana semua orang yang punya brand besar itu mereka jualan franchise, karena emang kan pengusaha kan exit strategi kan. Mereka tuh kalau udah di atas banget langsung cabut gitu atau dipindah manajemen, tapi abang ini tuh dia tetap memegang bisnisnya gitu. Tetap konsisten dan bertanggung jawab gitu untuk seluruh usaha yang dia pegang gitu, nggak melempar gitu. Nah, pertanyaan aku tuh nilai-nilai apa yang abang ini anut gitu dalam dalam mengembangkan usaha gitu. Apalagi gue pribadi tuh kayak sangat mudah untuk bilang aku nanti kalau kaya aku pasti akan berbagi gitu. Tapi akan sulit ketika kita sudah mencapai kekayaan itu. Nah, jadi kita tuh mudah mengatakan aku nanti kalau kaya akan berbagi ini, tapi saat nanti kita kaya kita mungkin akan dibutakan gitu oleh harta dan lain-lainnya gitu. Jadi apa sih nilai yang abang anut gitu yang masih tetap berbagi sih? Terima kasih. Oke. Jadi ada purpose orang atau goals orang ketika jualan atau bisnis itu mungkin beda-beda ya. Jadi ketika gue bisnis, tujuan gue kan tadi itu ya bukan, gue nggak ada kepikiran tuh beli Lamborghini atau beli rumah mewah atau naik private jet gitu. Itu something yang nggak pernah kepikiran ketika gue mulai bisnis. Yang ketika gue pikiran ketika gue mulai bisnis adalah gue pengen punya perusahaan yang sebesar multinational company sehingga bisa menjadi contoh buat anak muda Indonesia lainnya untuk melakukan hal serupa, sehingga sumber daya alam kita yang kaya ini, masyarakat kita yang potensial ini gitu kan, itu bisa kita garap sendiri. Jadi misi gue adalah justru menginfluence atau menginspirasi anak-anak muda lainnya yang punya mental entrepreneurship gitu kan, untuk bikin usaha-usaha lokal seperti itu gitu. Jadi bukan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya gitu. Bahkan kalau boleh tahu, nama PT-nya Haus itu adalah PT Inspirasi Bisnis Nusantara. Dari namanya itu, ya tadi kita pengen jadi inspirasi untuk perusahaan-perusahaan atau anak muda lainnya untuk bikin bisnis di Indonesia sebenarnya. Jadi bukan tadi tuh sebenarnya kalau boleh jujur ya gitu kan. Kalau saya mau dapat uang cepat ya, itu di 2019
2020 itu dengan mudah bisa kita kumpulkan gitu ya. Contoh. Untuk penjual license seperti House ya, license. Kan ada banyak juga brand-brand lain ya. Itu rata-rata mereka jual license-nya doang itu kurang lebih 150 juta. Satu titik ya. Bahkan kalau nama deh. Itu. Ya, itu ya. Nanti di blip ya. Itu dia 800 juta tuh satu titik. 800 juta satu titik, tapi itu udah include equipment dan lain-lain lah ya. Tapi biasanya license-nya doang tuh 150 juta. Ada satu brand yang dengan mudahnya itu dia ngejual license-nya itu sebesar 1000 titik. Jadi bayangin aja 150 juta kali 1000 udah berapa? 150 miliar gitu kan. So kalau purpose gue cuma ngambil uang seperti itu udah kita lakuin dari dulu kalau mau gitu kan. Bahkan sebenarnya brand itu mendapatkan itu karena orang mau ngambil franchise kita tolak, lalu lari ke brand itu gitu kan. So udah goals kita bukan just money gitu kan. Goals kita ada dari itu. Kita bikin satu organisasi ya yang kelak bisa tumbuh, bisa sustain, bisa jadi role model buat entrepreneur muda yang lainnya gitu. Bahwa ketika lo bikin bisnis gitu kan, lo lu jangan cuma ngambil jangka pendek aja, ngambil uang gitu kan, tapi justru harus ya bikin yang punya mimpi yang lebih besar dari situ gitu kan. Bahkan menurut gue ya tadi tuh yang kita lakukan itu sebenarnya membangun brand ya, membangun organisasi yang jujur aja impian kita bisa sebesar ya nih kalau misalkan di F&B ya, ngomongnya F&B resto terutama ya. F&B resto itu top 10-nya satunya sekarang McDonald, omsetnya kurang lebih 5T tahun. KFC kurang lebih 5T juga. Nomor 3 Starbucks 2,5T. Itu 3 besarnya ya. Aiming kita tuh seperti ke situ gitu untuk di F&B resto. By the way ada satu brand juga yang ternyata hebat juga, Migacuan. Migacuan tuh udah 3T, jadi udah top 3 sekarang. Hebat. Nah menurutku tuh kita harus belajar juga dari teman-teman Migacuan gitu kan. Jadi ketika lo mau bikin bisnis ya tadi tuh jangan cuma ngambil uangnya doang, beli barang, beli rumah mewah, beli Lamborghini gitu kan. Itu something yang nggak ada di kamus kita gitu. Bahkan dari tahun 2019 sampai sekarang kebijakan kita adalah zero dividend. Nah, jadi gue nggak ngambil dividen sama sekali. Gue ngambil gaji aja. Jadi kenapa tadi House bisa punya 215 store, bisa punya electric bike sampai 1.200 tanpa franchise? Karena setiap untung yang kita terima itu kita puterin lagi 100% untuk capex gitu kan. Jadi kita untuk tumbuh itu udah beneran pakai dari return earning. Nah itu sampai jadi waktu tahun 2018 sampai tahun 2019 itu kita sempat bagi dividen, tapi bukan gara-gara pengen ngambil uang juga, tapi waktu itu salah satu co-founder sedang terlibat hutang ke bank besar 1,5 M waktu itu. Nah waktu itu sebenarnya dari awal saya pengen kayak bikin House jangan ada dividen ya, kayaknya kita ngambil buat gaji kita, buat cukup makan, buat bayar sekolah, tapi bukan buat keuntungan perusahaan jangan langsung kita ambil, tapi kita puterin terus. Nah tapi karena waktu itu ada yang terlibat hutang, udah kita bagi, tapi begitu utangnya dia lunas kita bikin zero dividen lagi ya. Ambillah akhirnya dalam setahun utangnya dan sekutan lunas. Begitu kita sampai dari 2015 sampai sekarang zero dividen gitu kan. Jadi again purpose kita dari awal ya tadi bukan beli barang-barang
itu gitu kan. Tapi kita pengen, gue pernah ngobrol sama Pak Hermanto Tanoko yang punya cat avian gitu kan. Lagi ngopi-ngopi gitu kan, dia nyanyi juga, lu mau kemana sih Paul gitu kan. Gue pengen bikin brand lokal yang selevel multinasional nih Pak, biar bisa menginspirasi juga anak-anak muda bahwa yang dari kecil bisa kok tumbuh besar gitu kan. Nah Pak Hermanto waktu itu ngasih clue ke gue, lu kalau kayak gitu lu bisa ngeklaim lu selevel multinasional kalau omset lo udah 5T setahun gitu kan. Jadi ketika lo udah mencapai 5T setahun, nah lo baru bisa selevel sama multinasional dan lo mungkin bisa jadi contoh buat anak-anak muda Indonesia lainnya gitu kan. Dan itu jadi kalau dibilang jadi peta kita gitu kan. Jadi tadi kan gue bilang tadi kita udah achieve setengah T di 2024, di 2025 kita aiming di 1T gitu kan. Dan 2030 di peta kita tuh itu adalah yang kita tuju gitu kan. Dan mudah-mudahan ketika udah mencapai angka itu ya bisa ngebuka mata baik anak-anak muda di sini maupun orang tuanya bahwa ternyata jalur wirausaha pun itu bisa jadi opsi lain dalam hidup gitu kan, dan bahkan bisa lebih berdampak daripada mungkin bekerja buat cuma memenuhi kebutuhannya, tapi juga bisa memberi, gue ngomongin sih kalau sama teman-teman itu vessel of kindness, kendaraan kebaikan, bahwa perusahaan kita itu bisa jadi vessel of kindness untuk orang-orang lain di sekitar kita. Jadi bukan cuma buat kebutuhan kita aja, ya bisa itu membawa kebaikan untuk orang lain. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kita mengutamakan peserta kali ini dulu. Turun dulu. 3. Kayaknya Anto deh. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Gufron, nama saya Anto. Jujur saya benar-benar kaget pas malam ini, pas baru ini, detik ini ternyata dari mulai kemarin saya ikut ini tuh ini haus-hausnya apa sih gitu. Saya sampai belum ngeh gitu loh. Ternyata yang pernah saya beli di dekat rumah mertua saya di Jalan Venus. Ada di situ satu di situ. Penasaran kan begitu pas lewat. Kok kayaknya baru lihat. Jadi kan saya setiap Jumat sore pulang ke Bandung ke rumah mertua, istri juga masih di Bandung. Kok kayaknya baru ada nih, saya langsung nyobain di situ. Ternyata enak dan udah berapa kali ya, mungkin udah nggak kehitung kan. Nah dan terus yang membuat saya tadi sempat agak ini juga terkait dengan produk-produk dalam negeri. Jujur aja sebelumnya saya pernah diajak coaching bisnis yang menggunakan bukan menggunakan aplikasi tapi menggunakan kayak istilahnya itu ATBS, audio terapi bawah sadar. Kayaknya ini bagus nih, dari mulai audionya itu memang bagus, kita disuruh visualisasikan seperti apa yang pernah diajarin Coach Ali untuk LOA gitu kan, visualisasi Anda nanti akan ini. Tapi di endingnya kok malah disuruh diajak MLM. Nah begitu MLM saya cek kan, kita disuruh beli produk dari mulai sikat gigi sampai odol sampai sabun harus beli sama dia. Nah nanti terus saya cari ini MLM ini di mana ujungnya? Kok ternyata perusahaan dari Amerika. Saya langsung antipati terus terang waktu itu. Nggak ada langsung mentor saya yang waktu itu. Coba Anda bayangkan kenapa kok mau beli produknya Amerika. Coba kalau Anda sikat gigi, odol apa semua beli produknya lokal sendiri, terus di franchise-kan ya produk kita, jangan produk dari luar negeri. Saya sampai bilang itu, sampai saya tantang orang itu, ayo ajak ketemuan gimana, mau diskusi seperti apa.
Iya, jadi ketika tadi bilang Kak Gufron benar-benar mau meningkatkan produk lokal, saya benar-benar langsung kayaknya ini sejalur sama saya nih. Soalnya terus terang aja saya kerja di instansi pemerintah, tapi ibaratnya untuk mencukupi seperti yang Kak Gufron tadi bilang kan, gaji dosen seberapa sih ya kan, sendiri kan. Saya mencoba kemarin sempat buka bisnis, jadi yang saya sudah coba lakukan itu apa yang menurut saya suka dan saya senang, dan ibaratnya kalau makanan ya yang makanan itu saya senang. Contohnya waktu itu di dekat rumah ada yang jual roti john. Nah saya sempat ikut jualan roti john, ngambil roti dari situ. Pas waktu kemarin sempat karena terjadi COVID, saya udah beli gerobaknya, beli apa semua lengkap peralatan. Habis itu COVID, langsung nggak boleh lagi jualan di pinggir. Saya tadinya jualan di Matraman, di depan damkar di situ. Begitu COVID, semua langsung nggak boleh jualan di situ. Saya baru buka 1 bulan waktu itu. Habis itu nggak ada lagi semangat untuk ini kan. Tapi dari awal memang gerobaknya saya desain bisa untuk jual apa aja. Jadi selain roti john, kemarin juga sempat di Kampung Rambutan saya buka ayam geprek. Nah karena ilmunya masih kurang atau apa, cuma sebatas coba-coba, jadi ya sama aja. Ibaratnya kok perasaan laku tiap hari habis, tapi kok omset yang dari mulai modal sama ini kok nggak BB ini kan. Saya pikir begitu. Mungkin tips dan trik apa yang bisa Kak Gufron sampaikan supaya ketika kita setelah menjalani itu mulai turun, biar ada semangat lagi untuk itu seperti apa itu. Terima kasih Kak. Oke. Jadi mungkin dari ceritanya Mas Anto bikin bisnis sampingan di sendiri gitu ya. Lalu tadi tuh ini percobaan kedua ya, yang si ayam geprek itu ya. Yang geprek itu enggak pembutuh. Oh 3. Oke. Sih. Ya, mantap tuh. Itu mental entrepreneurship yang modal utama adalah itu pantang menyerah, coba lagi gitu kan. Itu udah awal yang bagus. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kadang-kadang jadi penyakit utama entrepreneur awal ya. Saya juga waktu itu ngalamin ketika uang usaha kecampur sama uang pribadi gitu kan. Apalagi ya dulu saya dulu tuh mengikut sertakan istri di dalam usaha saya dulu tuh. Ya biasanya mungkin istri kan sekarang jadi manajer keuangan di rumah, di uang pribadi kan. Waktu itu saya pikir bisa lah pegang pegang uang usaha juga gitu. Tapi ternyata jadi kecampur antara uang pribadi sama uang usaha. Jadi kadang-kadang buat bayar sekolah anak gitu kan. Ini ada uang nih gitu kan. Dipakai dulu uang usaha dan lain-lain. Nah, itulah yang membuat usaha kita tuh susah berkembang karena antara bisnis sama uang pribadi tercampur. Makanya itu saya kurang lebih mengalami itu waktu bisnis rendang saya lah. Waktu itu habis nikah bikin bisnis rendang. Nah itu omsetnya gede gitu kan. Tapi untuk bertumbuh kembangnya agak terhambat karena kecampur sama keuangan pribadi. Nah menurut saya sih kalau salah satu yang bisa dilakuin sama Mas Anto itu benar-benar di mixer dulu tuh Mas Anto, antara uang bisnis sama uang pribadi itu jangan tercampur. Bahkan sebenarnya pun kalau bisa sebenarnya kalau dari mentor-mentor saya yang pernah saya tanya gitu ya, dalam waktu 10 tahun satu bisnis itu lu kalau bisa makan bubur aja. Ini ilmunya orang Cina nih. Artinya kalau bisnis belum 10 tahun belum gede, lu belum berhak untuk berfoya-foya
atau apa ya namanya tingkatin lifestyle lo gitu. Jadi kalau bisa keuntungan usaha itu ya lu terus dipakai buat ngembangin usaha lo gitu. Dan itu kadang-kadang yang apa ya miss terutama sama entrepreneur yang non Chinese gitu ya, Melayu ya. Kadang-kadang ya termasuk saya juga. Waktu saya bisnis rendang saya yang itu yang pertama saya lakukan waktu itu adalah ngambil KPR gitu kan. Mobil dinaikin dari brand apa ke brand apa. Itu penyakit apa namanya? Most entrepreneur yang kurang pengalaman. Jadi apalagi dia nggak punya basic accounting misalkan. Kadang misalkan, uang omset 600 juta gitu, misalkan uang per putaran. Harusnya ya biasanya kalau bisnis makanan terutama net profitnya paling cuma 15%, which is cuma 90 juta gitu. Tapi karena dia nggak ngerti gitu kan, uang masuk, uang untung gitu misalkan, udah biasanya kepake buat itu lifestyle. Nah, jadi belajar dari situ, makanya dari waktu saya bikin bisnis house sama teman-teman, kebetulan kan waktu itu yang pengalaman bisnis lebih lama saya kan, teman-teman ya walaupun mereka lama di profesional, tapi ya kalau dia nggak diingetin bisa juga merasa ini uangnya tapi gede nih, pengen ambil gede gitu. Tapi waktu itu makanya saya bikin kebijakan berawal zero dividen ya kita ya, gitu kan. Dan kemungkinan zero dividen ini sampai 10 tahun kemungkinan. Nanti pun setelah 10 tahun pun ketika kita ada mengambil kebijakan ada dividen, menurut saya sih paling 25%. 25% tiap tahun kita bagi dividen. Sisanya 75% buat usaha gitu. Bagian kita punya target itu, pengen membuktikan jadi usaha lokal yang bisa achieve 5T. Itu syarat internasional kami itu. Jadi menurut saya nomor 1 Mas Santo kalau bisa, saya nggak tahu ya apakah Mas Santo udah disiplin atau belum pisahin uang pribadi sama uang bisnis. Tapi mungkin yang pertama kali itu jadi tuh jangan orang yang megang keuangan rumah, jangan megang keuangan perusahaan gitu. Kan kalau sekarang saya yang megang keuangan perusahaan itu CFO saya, kebetulan si Jonathan itu teman saya kuliah gitu kan. Bahkan itu saya nggak punya akses ke keuangan perusahaan, ya uang pun tanda tangan saya. Terus udah saya gaji tiap bulan. Gajinya berapa? Rumusnya adalah kita tuh punya kebijakan labor cost atau employee cost itu total 10% dari revenue. Gitu. Misalkan revenue kita 50M per bulan. Total semua gaji pegawai termasuk saya itu maksimal di 5M. Nah, udah berapa nih gaji bla 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 dari yang bawah sampai manajer, sisanya berapa gitu kan. Udah bisa kira sini cukup nggak gaji kita segini, disesuaikan di benchmark juga sama perusahaan-perusahaan yang punya revenue sama kita. Super gaji direkturnya berapa gitu sih. Jadi itu yang kita jaga gitu kan. Bahkan kalau misalkan udah 8%, maksudnya udah bisa kita tekan nih, gak 10% jadi 8%. Nggak serta-merta gajinya dinaikin, tapi kita mainin dengan bonus. Karena kan kalau gaji kan fix. Kalau namanya bisnis kan kita nggak tahu ya ups and down. Jadi kita mainin walaupun kita udah di 8%, sudah 10% itu kita mainin di bonus aja. Bonus, insentif dan jadi emang nomor 1 kudu disiplin. Dan menjawab ya pesan saya. Mas Gufron Syarif, terima kasih banyak sudah datang ke sini malam hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong teman-teman. Thank you banget udah sharing perjalanan lo, lika-liku perjalanan lo
dan juga berbagi insight lo juga dan berbagi tadi values yang dipegangin juga, prinsip-prinsip yang lo anggap penting dalam membangun bisnis, baik dari keberhasilan lo maupun dari ketidakberhasilan lo sebelumnya juga gitu kan. Dan semoga apa yang lo share ini juga gue sangat yakin ini bermanfaat buat kita semua juga, buat gue juga tentunya juga. Dan insya Allah ilmu yang lo bagikan di sini juga jadi bagian dari amal jariah lo juga, menginspirasi teman-teman yang ada di sini semua insya Allah. So thank you banget sekali lagi, tepuk tangan sekali lagi teman-teman buat Mas Ufo.